Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, kita mengenal ada banyak varian ibadah. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada tilawah Al-Quran, ada zikir, dan sebagainya. Kata Syekh Ali Al-Jurjawi, kenapa ibadah itu ada banyak variannya? Tanawu'ul ibadah. Karena memang ada banyak juga rizki yang diberikan Allah kepada kita dengan berbagai macam varian rizki yang diberikan Allah. Rizki menghirup udara, rizki bisa sholat, rizki bisa beribadah, rizki bisa makan, ya, sampai rizki bisa membuang hajat. Itu juga rizki, sehingga cara mensyukurinya pun dengan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Dan uniknya, ibadah-ibadah yang ada di dalam agama ini punya titik tekan masing-masing. Ibadah Al-Quran misalnya, ibadah yang mengandalkan aksen suara, itu disebut dengan ibadah sautiyah, ibadah suara. Atau zikir misalnya, yang titik tekannya ada pada kehadiran qalbu, dia disebut dengan ibadah qalbiyah. Atau misalnya saum, ya, yang titik tekannya ada pada kekuatan ragawi menahan lapar dan haus, dia disebut dengan ibadah badaniyah. Atau mengeluarkan zakat, sedekah, infak, dia disebut dengan ibadah maliyah. Nah, kurban ini, ya, dia adalah ibadah ramziyah, ibadah simbolik, ya. Karena nanti kita akan bicara bahwa salah satu simbol kunci dalam ritual kurban ini adalah hewan. Ibadah yang syarat dengan simbol. Karena dia disebut dengan ibadah simbolik, ya, maka semakin kita bisa memaknai simbol-simbol yang ada dalam ritual kurban, maka semakin khidmat dan khusyuk kita memaknai ritual kurban ini. Jangan sampai ada penafsiran-penafsiran yang liar, yang rancu terhadap kurban. Misal begini, ini kenapa Islam mengajarkan kurban, membunuh hewan secara masif di bulan Zulhijjah? Ini jangan-jangan syiar radikalisme yang dipertontonkan secara kolosal saja, atau apalah stigma-stigma negatif. Kenapa penafsiran-penafsiran liar seperti ini terjadi? Boleh jadi karena kurban yang tadinya ibadah simbolik, tapi ditafsirkan secara letterlek, maka nggak ketemu. Maka kita harus memaknai apa simbol-simbol yang ada dalam ritual kurban ini. Yang pertama adalah simbol Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah simbol loyalitas penghambaan. Di posisi Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, namanya disebut 69 kali di dalam Al-Quran, menduduki posisi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin uji personalitas Nabi Ibrahim, apakah dia benar-benar kekasihnya Allah? Mana yang lebih dia cintai, anaknya atau Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Betapa banyak manusia yang dia lebih cinta kepada sesuatu ketimbang mencintai Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji benar itu. Diuji benar. Maka ya, lewat mimpi, Masya Allah, mimpi berkali-kali dengan isi mimpi yang sama disuruh menyembelih anak, Nabi Ibrahim tunaikan mimpi itu. Perintah yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan kalau kita bertanya, kenapa sih Allah harus menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Inilah drama pengorbanan yang sudah didesain sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk, ya, membuktikan kualitas cinta, ya, pengorbanan kehambaan Nabi Ibrahim, dan itu terbukti. Yang kedua, Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu adalah simbol segala sesuatu yang melekat di hati kita selain Allah. Boleh jadi hari ini ada di antara kita yang mengismailkan rumah baru kita, mengismailkan mobil mewah kita, mengismailkan popularitas kita, mengismailkan deposito kita. Boleh jadi. Dan kita dituntut bagaimana bisa menyembelih Ismail dengan bentuk yang berbeda itu. Ya, dengan bentuk yang berbeda itu. Kita tahu dalam sejarah para mu'arrikh mengatakan Nabi Ibrahim saat berada di Kaldan berhasil mensweeping patung-patung berhala, kecuali satu berhala besar yang bernama Marduh. Ketika ditanya kenapa semua berhala ini menjadi tumbang,
Ternyata Ibrahim punya argumen, itu kapaknya lihat ada di tangan Marduh, berarti Marduh yang hancurkan patung-patung itu. Ya, Allah seakan-akan ingin katakan, hei Ibrahim, kau berhasil mensweeping patung-patung berhala besar itu, tapi bisa tidak engkau menyembelih berhala kecil yang bernama Ismail, yang boleh jadi ada potensi engkau mencintai anakmu melebihi engkau mencintai Allah. Maka Ismail alaihissalam adalah simbol sesuatu yang boleh jadi lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah hewan itu sendiri yang kita bicarakan di awal. Ini adalah simbol inti dalam ibadah kurban, simbol kunci. Dimana kenapa harus hewan? Yang pertama, Allah ingin ajarkan agar kita yang menyembelih nafsu hewani dalam diri kita. Yang kedua, kenapa Ismail alaihissalam dibadalkan dengan seekor kibas? Karena Allah ingin ajarkan pada akhir drama pengorbanan ini, seolah-olah Allah ingin katakan, tidak boleh membunuh manusia atas nama apapun tanpa alasan yang tidak dibenarkan. Karena pada masa itu, kalau ada permintaan, ya, ada sesuatu yang dimintai oleh masyarakat, maka cara mempersembahkan atau menuntut permohonan kepada para dewa saat itu adalah dengan menumbalkan anak manusia agar permintaan mereka dikabulkan. Menumbalkan anak manusia. Allah ajarkan dengan drama pengorbanan ini, pada akhirnya Ismail alaihissalam dibadalkan dengan seekor kibas. Tidak ada anak manusia yang tertumpah darahnya kecuali binatang, dan binatang itu adalah simbol di mana kita harus menyembelih nafsu hewaniah kita. Yang terakhir adalah takbir. Kita disunnahkan memperbanyak takbir di hari Id nanti. Takbir adalah membesarkan Allah. Maknanya adalah jangan sampai kita berucap takbir, ternyata di hati kita ada tujuan, ada tendensi, ada niat yang lebih besar dibanding ucapan takbir itu sendiri. Mudah-mudahan semakin kita mentakbirkan Allah, semakin kecillah urusan-urusan kita ini. Termasuk COVID-19 yang hari ini masih menghantui kita, yang kita anggap besar. Insya Allah dengan takbir di hari Id ini tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha superioritas.